Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Selamat wabarakatuh. sore salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini kita pertemuan yang kelima pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 ya. Adapun materi kita di akhir penghujung ini adalah untuk penguatan numerasi dan pengembangan karakter. Jadi besok penutup hanya kegiatan asinkronus ya. Sinkronusnya cuma untuk post test ya. Itu. Jadi nanti hari ini kita kegiatannya adalah materinya penguatan numerasi dan pengembangan karakter. Besok post test. Ada juga kegiatan asinkronus menyelesaikan LK, menyelesaikan tugas yang ada di LMS ya. Jadi itu. Jelasnya saya akan berbagi layar dulu dengan Bapak dan Ibu ya, atau namanya share screen ya. Namanya share screen atau bahasa Indonesianya berbagi layar. Jadi saya akan tunjukkan dulu rencana kita selama 1 minggu ini ya, apa yang kita programkan, apa yang kita rencanakan sesuai dengan jadwal yang ada. Kenapa ini? Salah ambil ya. Yang mana tadi ya? Saya terbang screen. Tertutup semua materi. Ini dulu ya, materi tertutup semua. Ya baik ya. Coba perhatikan di sini. Saya berbagi layar dulu dengan Bapak dan Ibu. Ya. Jadi di sini pada LMS ini ya, kalau kita perhatikan materi kita pada hari ini ya, yang sesuai jadwal yang sudah ditentukan dari kabupaten. Ini ada tinggal besok tinggal penutup ya. Jadi hari pertama pembukaan, hari kedua pendahuluan dan pelajaran 421, hari ketiga host dan penilaian, hari keempat kemarin RTP dan literasi, hari ini penguatan numerasi dan pengembangan karakter ya. Nah, baik kepada Ibu, kita masuk di penguatan karakter. Jadi di sini secara sekilas saya akan hanya pandu untuk hanya pandu untuk membacakan atau melihat poin-poinnya ya, lihat poin-poinnya apa yang akan kita bahas pada hari ini. Adapun materinya kita lihat saja jaringan dari modul ya. Yang pertama link pertemuan ya, kita lihat link pertemuan. Jadi pada link pertemuan ini Bapak dan Ibu bisa masuk ke pertemuan seperti hari ini. Setelah Bapak dan Ibu buka aplikasi LMS, kemudian masuk di link pertemuan kelima ya. Bisa masuk ke sini. Kemudian setelah itu materi penguatan numerasi ini ada bahan bacaannya ya, bacaan numerasi seperti ini. Kemudian setelah itu modul. Di sini bisa kita baca-baca ya, tapi karena ini butuh waktu yang panjang kalau baca, tapi sekilas saja coba saya buka dulu apakah ada sudah di-download atau belum ya. Ada saya download atau belum, ini sekarang kita lihat langsung saja modulnya secara sekilas. Apa tadi judulnya? Bahan bacaan numerasi. Sepertinya belum ada ya. Lihat saja di sini ya. Ya, kita lihat saja di sini sekilas ya. Di sini tentang pengembangan materi numerasi. Ya. Garis pokoknya saya perlihatkan masih sama dengan kemarin ya, kontennya, kognisinya, dan konteksnya. Nanti ada perbedaan apa itu konten, ada apa itu konteksnya ya. Di sini ada aspeknya, kemudian juga penerapannya atau aplikasinya, nalarnya juga ada ya, analisis, kemudian aspek yang ada kalau bidang penalaran, kemudian dan yang progres numerasi. Di sini ada kompetensi daripada numerasi ya. Jadi di situ potensinya ada misalnya bilangan, kemudian ada geometri, dan terakhir aljabar ya. Nah itu ada hubungannya dengan progresif tentang numerasi ya, aljabar, kemudian
apa tadi geometri, bilangan ya. 3 itu aja. Nanti bisa berkembang luas. Kemudian ini LK-nya nanti Bapak dan Ibu bisa isi ya. Oke, ini saya tutup dulu. Kita kembali ke PPT-nya supaya lebih jelas ya. Nah, ini. Bapak dan Ibu perhatikan baik-baik di sini PPT-nya supaya kita simak sama-sama ya. Kalau sama banyak orang, setelah ini kita berdiskusi, saling menyampaikan apa yang ada di sekolah masing-masing, apakah yang seperti ini sudah ada di sekolah atau belum, atau bagaimana ya. Oke, bagian pertama kita buka. Nah, pengembangan materi numerasi. Jadi pada kali ini adalah materinya tentang numerasi. Kemudian setelah tujuannya apa? Tujuannya setelah kita mempelajari submodul berikut, maka peserta diharapkan mampu mengembangkan soal-soal numerasi AKM dengan baik ya. Jadi nanti kita bisa mengembangkan soal-soal AKM. Karena kedepannya nanti kelasnya kita itu akan menggunakan AKM seperti ini ya, ada literasi, ada numerasi. Paling tidak kita ada gambaran setelah kita seperti ini, numerasi yang seperti ini, literasi yang seperti ini ya. Kemudian berikutnya lagi, kemampuan numerasi. Numerasi itu sebenarnya apa? Ya, kalau yang belum apa itu numerasi, hanya dengar literasi, numerasi. Jadi kalau secara kontennya ya, numerasi itu adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep. Jadi hanya maksudnya itu menjawabnya menggunakan konsep, bukan hanya langsung. Jadi ada prosedurnya, bisa fakta atau bisa menggunakan alat matematika ya, tambah kurang bagi dan sebagainya untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari ya. Kemudian numerasi juga bisa kita artikan sebagai kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam rangka menggunakan pengetahuan matematika yang dimilikinya untuk menjelaskan kejadian, memecahkan masalah, atau mengambil kesimpulan, mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Ini numerasi ini ya pernah juga terjadi di desa teman saya dulu ya. Ini suatu pelajaran bagi Bapak dan Ibu. Saya bisa ceritakan sedikit ya, bahwa pernah itu ada seorang petani, dia tinggal di desa, dia mempunyai sapi 17 ekor, ya, anaknya 3 orang. Kemudian dia sedang sakit, dia berwasiat bahwa nanti hartanya itu akan diberikan kepada anak-anaknya dengan ketentuan. Anak pertama dapat 1/2, anak kedua dapat 1/3, anak ketiga karena perempuan dapat 1/9. Setelah pada waktunya itu terjadi, nah, ternyata ada kendala, ada masalah. Kalau dari 17 kemudian 1/2-nya, berarti sapinya harus ada yang dipotong, ya. Begitu juga 1/3-nya. Nah, ini hal seperti ini kalau kita bisa memaknai numerasi, kemudian bisa dijadikan untuk mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari, ternyata guru-guru itu sudah cerdas semua ya. Jadi bisa menyelesaikan masalah tanpa ada kendala. Ya, anak pertama dapat sekian, anak kedua dapat sekian, anak ketiga dapat sekian, tanpa ada harus dipotong dan sebagainya. Jadi tuntas. Oh, ternyata ini maknanya ya. Nah, untuk lebih detailnya masalah cerita singkat ini, nanti Bapak dan Ibu bisa tanya sama rekan, karena di sini waktunya hanya untuk ini saja ya. Hanya gambaran bahwa ternyata kita memaknai numerasi juga bisa untuk mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi bukan hanya itu, bisa juga untuk pengetahuan konsep. Adapun untuk level kognitif, numerasi ini sendiri adalah kemampuan untuk pemahaman atau bahasa Inggrisnya knowing ya, pemahaman, aplikasi atau applying ya, aplikasi atau applying, penalaran atau reasoning ya, penalaran berarti kita menalar menggunakan ilmu matematika ya, begitu. Memprediksikan bahasa bahasa Indonesianya. Kalau bentuk soalnya numerasi AKM hampir sama dengan literasi kemarin ya. Kemarin kan sudah dijelaskan ada pilihan ganda, ada pilihan ganda kompleks, ada menjodohkan, ada isian singkat, uraian dan atau benar salah dan seterusnya. Nah, dari pilihan ini saya rasa semua sudah paham ya apa itu pilihan ganda,
menjodohkan. Tapi yang agak baru kayaknya ini pilihan ganda kompleks. Nah, sebelumnya saya hanya sekedar refleksi kepada Bapak dan Ibu. Apakah dalam soal-soal Bapak dan Ibu berikan kepada anak-anak, apakah kadang ada memberikan soal pilihan ganda kompleks? Nah, ada Bapak dan Ibu yang sudah memberikan pilihan ganda kompleks? Yang kayak bagaimana modelnya? Ada Bapak dan Ibu? Ya, setidaknya pernah menemukan kalau tidak pernah melakukan sama anak. Mungkin dia soal-soal kayak di checklist, Pak, ya. Yang kayak di checklist. Ini Ibu Fitriani sudah cerdas. Jadi kalau pilihan ganda itu dari opsi-opsi yang ada, salah satunya kita pilih. Siapakah presiden Indonesia? Siapakah misalnya presiden pertama di Indonesia? Ya, salah satunya pasti itu. Yang lainnya salah. Ya. Nah, tapi kalau kompleks, benar semua, hanya salah satunya atau dua itu salah. Jadi itu kalau dalam bentuk digital, biasanya itu soalnya itu kalau hanya satu lingkaran, ya. Jadi kalau lingkaran berarti pilihnya satu. Tapi kalau dia kotak, ya berarti bisa dipilih lebih dari satu. Oh, jawabannya itu namanya pilihan ganda kompleks. Tapi kalau dalam bentuk soal fisik seperti kita print, ya mungkin kalau bukan berupa kotak, yang penting kalau satu ya silang, kalau yang dua mungkin di checklist, ya, di checklist. Berarti lebih dari satu, berarti pilihan ganda kompleks. Kalau yang lainnya menjodohkan, uraian singkat sekarang nggak ada masalah, ya. Sudah. Kemudian setelah itu komponen numerasi. Nah, ini ada konten, ada konteks, ya. Kalau konten berarti pada bilangan, ya, pada bilangannya. Kemudian pengukuran dan geometri. Kemudian lagi aljabar, ya. Kalau orang-orang dulu ini aljabarnya kuat menghitungnya, ya. Menghitung pangkat 3, pangkat 2. Apalagi kalau turunannya itu, ya, ada turunan istilahnya. Nah, ini kontennya, ya. Proses kognisi, ini pemahamannya, ya. Dia bisa memahami penyelesaian soal-soal numerasi, ya. Kemudian penerapan berarti diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti kalau ada masalah menggunakan numerasi, menggunakan berhitung dan sebagainya. Nah, penalaran bisa dia berargumentasi, bisa dia berkolaborasi dengan numerasi, ya, dalam kehidupan sehari-hari, ya. Jadi dia masuk kepada kognisi. Sedangkan pada konteksnya hampir sama dengan kemarin literasi, ya, ada personal, ada sosial budaya dan saintifik. Jadi kalau personal ini berarti nanti ada literasi dalam menceritakan riwayat atau siapa, atau menceritakan pahlawan siapa, nanti di bawahnya ada bentuk soal-soal dalam bentuk matematika, ya, gitu. Kemudian kalau sosial budaya berarti literasinya tentang soal sosial budaya. Kalau saintifik berarti literasinya nanti tentang ilmu-ilmu pengetahuan, ya, hampir sama dengan literasi seperti biasa. Oke. Jadi itu hanya gambaran umumnya. Kemudian lagi kalau kita lihat berikutnya, apa tuntutan penguatan kompetensi numerasi, ya. Nah, jadi saya juga ini yang begini-begini juga sambil belajar, ya, sama Bapak dan Ibu. Nah, tuntutannya apa? Jadi ada 4 di sini, ya, tuntutannya. Coba saya lihat berikutnya. Ya, ada 4 saja tuntutannya, ya. Karena berikutnya akan kita diuji. Ada 4. Yang pertama mengumpulkan, kemudian menggunakan pola, mengajukan hipotesis atau hipotesa atau kesimpulan berdasarkan generalisasi yang dibuat dari data. Kemudian menggunakan rumus, ya. Rata-rata kan menggunakan rumus kalau soal matematika biasanya, atau bisa mengumpulkan, menyajikan data. Jadi mencari rata-rata atau mencari grafik, ya. Tadi daftar LK yang Bapak Ibu store itu, saya ada grafiknya, Bu. Ada grafiknya yang di atas 60 tinggi, ya. Yang di atas 90 hanya sedikit. Tapi tidak ada juga yang 40 ke bawah grafiknya, ya. Jadi saya cek-cek, yang penting Bapak Ibu menjawab. Di situ ada penilaian saya di atas 60, ya. Jadi yang paling tinggi saya lihat ada yang 100, ya. 100 juga ada. Kebanyakan 70, ya, grafiknya tinggi. Jadi ini juga adalah mengumpulkan data dari beberapa peserta, kemudian dibuatlah grafik. Nah, itu mengumpulkan. Kemudian menggunakan pola, ya. Menggunakan pola, lokasi, kemampuan spasial, atau mendesain produk, ya. Itu juga menggunakan numerasi juga. Kemudian mengajukan hipotesa, ya, atau kesimpulan, ya, menggunakan berdasarkan generalisasi yang dibuat dari data, ya, namanya berhubungan data numerasi juga itu, ya, gitu. Kemudian terakhir menggunakan rumus, ya. Kalau rumus sudah pasti matematika, ya.
terus mencari luas, misalnya alas kali tinggi atau panjang kali lebar ya, atau luas alasnya, itu rumus semua. Jelas itu sudah kontennya numerasi ya. Nah, sekarang kita masuk uji cobanya. Apa yang saya baca tadi atau Bapak dan Ibu dengarkan ada di sini ya. Nah, berikut merupakan komponen numerasi adalah. Nah, sekarang saya tanya Bapak dan Ibu. Yang pertama masuk atau tidak? Konten. Tidak Pak, tidak yang pertama. Deduksi Konten. tidak? Tidak. 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 Konten. Konten. Proses Konsep. Konteks. Tidak Pak, tidak konsep. konsep tidak. Konsep tidak. Konsep. Konteks. Konteks. Ya. Konteks. Konteks. Kognisi. Proses Jadi hanya kognitif. Iya. Pilihan Konsep ganda tidak. Konsep tidak masuk, Pak. Tidak masuk Ya. konsep. Oke, saya cek ya. Iya. Oke. Bentar Bapak dan Ibu ternyata. Bagus. Mari kita lanjut. Pilihan ganda kompleks ini Pak. Ini termasuk kuis ya, untuk supaya refleksi jangan terlalu tegang ya. Jadi berikutnya lagi hampir sama dengan level literasi, ada level-levelnya juga ya, tingkatannya ya. Mengetahui, ada menerapkan, ada menalar ya. Ini bahasa Inggrisnya ya. Kalau mengetahui, knowing, menerapkan, aplikasi atau pressing dan seterusnya. Aduh, ini juga bahasa Inggris begini saya juga belum terlalu lancar bahasa Inggris ya. Tapi sebenarnya bahasa Indonesianya begini, mengetahui, menerapkan, menalar gitu ya. Kayak gitu. Hanya kalau di mengetahui apa saja cakupannya ya. Kalau mengetahui cakupannya misalnya Proses fakta. siswa tentang fakta ya, proses, kemudian kata kuncinya itu harus ada ya. Kata kuncinya kalau mengingat berarti mengetahui ya, C1 sampai C3 itu biasanya mengingat ya, menghitung, mengambil, memperoleh, itu mengukur ya, itu masih kategori mengetahui. Soalnya yang rendah-rendah lah gitu. Kalau menerapkan ini sudah tengah-tengah ya, karena sudah mulai ini kata kuncinya ada di sini, misalnya apa kata kuncinya kalau dia pada konsep ya, pada proses ya, pada proses prosedur ya. Kalau menalar ini membuat, mendesain, kemudian lagi mencipta ya. Nah, itu sudah Itu masuk masuk ke 6. C6. 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 Nah, ini ada apa namanya level-levelnya supaya lebih detail, karena tadi berbentuk grafik lingkaran kita kurang jelas ya. Level kognitif yang lebih jelas karena ada urutannya ke bawah ya. Yang pertama mengetahui. Jadi levelnya untuk mengetahui ini mengingat, mengidentifikasi, mengklarifikasi, menghitung. Harus kita hafal ini kata-katanya. Boleh. Mau tunggu sebentar Bu ya. Kurang-kurangnya harus ada panduan. Daftar kita pegang. Tunggu sebentar Bu, laptopnya bobet. Bobek. Oke, sudah on kembali. Jadi untuk mengetahui levelnya ini atau tingkatannya ya, pertama sekali yang paling ringan itu paling mudah mengingat ya. Mengingat biasanya kalau pernah kita berikan soal misalnya Presiden pertama Indonesia Soekarno, soalnya siapakah Presiden pertama Indonesia, itu soal mengingat namanya ya. Jadi paling mudah mengingat, mengidentifikasi, mengklarifikasi, menghitung, memperoleh ya. Ini kategori level yang pertama untuk mengingat. Kemudian untuk menerapkan, memilih strategi, menyatakan, menerapkan, menafsirkan, ini kata kuncinya ya, kata-kata kuncinya. Tapi ini semua ini akan kita terapkan dalam bentuk soal-soal numerasi ya, bukan dalam bentuk literasi. Numerasi, kalau literasi itu kemarin katanya juga ada sampai C6 juga ya, ada daya apa? Ada ciptanya. Kemudian menalar, berarti di sini menganalisis, memadukan, mengevaluasi, menyimpulkan, membuat justifikasi. Justice itu maksudnya finalnya ya, menentukan hasil akhir, justifikasi. Justice itu apa ya pengertiannya dari hukum ya, hasil akhir. Nah, di sini ada levelnya ya. Di sini level kognitif berarti yang bukan level kognitif numerasi. Kalau mengetahui Membuat. Masuk. Mengetahui tidak, mengetahui enggak? Enggak ini. Membuat, Pak. Membuat Mengetahui masuk. Membuat.
Ini yang bukan ya, yang bukan. Iya, Membuat. membuat, Pak. Membuat. Membuat, bukan mengetahui. Buat. Membuat. Buat. Saya cek di sini. Iya, Iya, checklist, Pak. Oke, Ya, dari Pak, membuat yang Mas Rifan. checklist. Membuat, Pak. Iya benar Ibu Asrifan ya. Andolo cakep. Oke, ternyata Bapak dan Ibu sudah paham tadi yang bukan ternyata membuat ya. Nah, berikutnya lagi adalah learning progresif numerasi ya. Learning berpikir kemampuan belajar ya. Learning belajar progresif. Kemampuan belajar merupakan urutan atau tahapan pembelajaran yang berkesinambungan ya, berkelanjutan terus maksudnya, mencakup aspek karakteristik, keluasan dan kedalaman materi pembelajaran dalam setiap jenjang pendidikan ya. Jadi learning progression, kemampuan belajar ya. Jadi learning itu belajar, progression kemampuan belajar. Artinya harus ada perbedaan isi dan konteks bacaan. Janangin ya. Level kognitif dan indikator yang diukur dimulai dari level 1 yang terendah sampai level yang tertinggi. Jadi ada levelnya ya. Tadi dari yang paling rendah dari ingatan sampai yang tertinggi. Tunggu sebentar ya. Ada ya, sampai di sini terima kasih katanya ya. Nah, terima kasih sampai di sini. Kemudian skornya tadi yang Ibu Pak jawab di atas benar, di bawah juga benar ya. Jadi benar semua. Oke, terima kasih banyak. Saya kembali ke screen. Nah, dari masalah tadi yang dipaparkan, yang kita baca sama-sama. Apakah dari Bapak dan Ibu? Bapak dan Ibu sudah melakukan ini di sekolah atau ceritakan bagaimana kejadian di sekolah tentang soal-soal hujan. Baik, Bapak dan Ibu, tadi ada gangguan sedikit hujan. Setelah saya paparkan dan kita baca bersama tadi, materinya tentang literasi, ada gambaran atau bayangan apa yang pernah kita lakukan di sekolah kita masing-masing. Nah, sekarang kita diskusi kepada Bapak dan Ibu, bagaimana di sekolah Bapak dan Ibu membuat soal atau menggunakan numerasi ini dalam kehidupan di sekolah, bukan hanya bentuk soalnya, tapi dalam aplikasi dalam proses pembelajarannya, dalam menerapkan juga tentang numerasi ini ya. Silakan Bapak dan Ibu yang punya pengalaman di sekolah. Nah, saya persilakan Bu Mulyani ya. Saya kasih pin dulu supaya terekamnya agak besar ya. Oke, silakan Bu. Mic-nya dibuka Bu, mic-nya. Halo. Oh iya Pak. Ya, Iya, silakan. Pak bisa saya tutup videonya, jangan sampai suaranya putus-putus. Ya jelas Pak, jelas suaranya. Jelas saya. Pak, ini sedikit saya bercerita. Ya. Ya, dulu siswa itu termasuk saya menganggap pelajaran numerasi itu adalah pelajaran yang paling ditakuti dan sulit. Nah, bahkan sekarang ini di sekolah saya kadang ada siswa kalau pelajaran matematika dia tidak datang. Nah, setelah saya tanyakan apa alasannya, katanya sakit. Terus saya bertanya lagi, kok sakitnya setiap ada pelajaran matematika, kenapa pelajaran lain dia datang? Alasannya itu katanya sakit. Nah, sekarang ini setelah materi ini penguatan numerasi yang saya ingin tanyakan, bagaimana strategi saya atau upaya saya dalam pembelajaran numerasi ini menjadi pembelajaran yang menyenangkan dan diminati oleh siswa.
Itu saja, Pak. Oke, terima kasih ya. Nah, tadi itu adalah Ada lagi satu, Pak. Ini diskusi penguatan numerasi tidak bisa terbuka, tapi kalau kita mau kasih masuk tanggapan itu tidak bisa. numerasi tidak mau terbuka. Iya, diskusinya, diskusi penguatan numerasi bisa terbuka, tapi kalau kita mau masukkan pertanyaan tidak bisa. Oh, tidak bisa menanggapi. Iya, tidak bisa kita menulis, tidak bisa ada tertulis tanggapan begitu. Oh, nanti saya cek ya. Oke. Iya, Terima- kayaknya semuanya, nah punya saya tidak bisa terbuka, Pak. Oke, dari Ibu siapa tadi nih ya? Ibu. Mulyana Pertiwi. Oke, saya remote dulu pinnya. Kita kembali dulu ke. Oke, terima kasih ya ke Ibu Mulyana Pertiwi. Dari SD mana, Bu? SD 3 Wolasi. 3 Wolasi ya. Saya catat dulu ya. Alhamdulillah, saya cari literasinya dulu. Ya, itu yang seperti Ibu alami itu, Ibu Mulyana Pertiwi ya, pernah juga dialami di sekolah saya, tapi dalam hafal yang lain ya, bukan dalam numerasi. Kenapa demikian? Karena dia tidak bisa menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawabnya atau yang diperintahkan oleh guru, sehingga dia takut ya, apalagi kalau ada sanksinya, ada hukumannya ya. Sampai dia tidak. Iya. Jadi di sekolah saya juga pernah ada, tapi bidang studi agama. Ya. Karena latar belakang anak yang kita ajarkan itu, serta didik itu latar belakangnya berbeda-beda ya, beda-beda. Ada yang memang ada potensinya, ada yang biasa-biasa saja, ada yang ekstrovert, ada yang introvert, bahkan ada yang introvert betul, tidak ada kata-katanya, pokoknya diam sampai selesai, sampai pulang bel masih juga dia, tidak sekata-kata pun keluar ya. Jadi gurunya bingung apakah dia sudah paham atau belum. Nah, inilah yang menjadi kendala. Nah, ketika itu untuk mapel agama siswa tersebut tidak pernah hadir. Ya, alasannya sakit seperti apa yang Ibu sampaikan. Setelah saya telusuri, ya karena saya kan bukan bidang agama, hanya saya lihat absennya dia selalu tidak hadir terus. Saya hanya guru kelas. Saya telusuri, saya tanya rekan-rekannya, ternyata dia kendalanya tidak bisa menghafal surat-surat tertentu yang menjadi kewajiban. Ya namanya itulah namanya apa namanya latar belakang anak berbeda-beda. Disitulah kita bisa menggunakan metode atau misalnya langkah-langkah guru bagaimana caranya supaya tidak mempunyai kehendak seperti apa yang kita mau ya. Jadi ada pesan dari orang tuanya. Mungkin dalam KKM atau apa namanya itu ya, tunggu saya cek dulu, saya juga masih ya. Jadi dalam pembelajaran untuk numerasi ini ya harusnya kita membuat situasi itu apa namanya tidak membuat anak-anak itu apa namanya kesusahan, ya harus senang, ya harus senang ya. Karena kalau kita kan sekarang student center, bukan lagi kayak dulu ya. Iya. Teacher center, bahwa guru itu sudah paling pokoknya ilmu semua dari guru ya begitu. Jadi kita hanya arahkan tujuannya kita akan belajar ini nanti begitu ya. Kemudian nanti kita belajar metode. Saya kalau masalah teknik apa masalah metode misalnya teknik apa yang kita gunakan dalam proses pembelajaran untuk menangani anak yang punya karakter beda-beda seperti ini, saya juga masih belum terlalu detail ya. Jadi saya hanya mengamati dari kelas saya yang saya ampuh, ternyata dari beberapa anak itu ada yang ketinggalan. Nah, kemudian saya selidiki latar belakangnya, memang ada yang abnormal, ada yang pendiam sekali, introvert, ada yang justru cerewet sekali ya. Jadi di sini mungkin ada jenjang-jenjangnya, ada pengayaan, ada lagi kalau sudah lebih apa ya? Pengayaan ya, pengayaan. Ada karena ada nilainya kurang, ada juga namanya ya. Kalau sudah cukup ya kita masalah. Jadi dari satu kelas itu ada yang ada yang
melebihi dari kita punya keinginan, ada yang pas, ada yang di bawah. Itu adalah tugas yang ya. Nah, kita mengevaluasi. Kalau misalnya di sini menitik beratkannya hanya masalah konten-kontennya saja, bahwa numerasi yang seperti ini ya, kemudian literasi yang seperti ini. Tapi kalau menghadapi masalah yang seperti itu, ya saya juga belum masih guru pemula juga ya seperti Bapak. Jadi kalau ada masalah yang berhubungan dengan latar belakang anak atau kita tidak bisa seperti kendala tadi, ya kita mungkin minta bimbingan ya. Tapi kalau misalnya, halo, Kayak iPod juga. Halo. ya. Kalau ada teman lain yang punya masalah sama dengan Ibu Mulyana atau cara menanganinya kalau ada anak seperti itu, saya mungkin persilakan kepada Ibu ya, supaya saya juga bisa sharing. Saya Pak. Oh ya, yang dari rumah itu ya, kita share and together, Ya berbagi. Pak. Silakan saya pin dulu Bu Sapin supaya gambarnya besar dulu. Oke, sudah ya, tambah di layar. Silakan Bu. Ya, seperti yang ditanyakan tadi oleh Ibu Mulyana Pertiwi, bahwa pembelajaran matematika itu biasa ditakuti atau sangat sulit bagi siswa. Solusinya itu kita menyajikan pelajaran matematika dalam pembelajaran yang menarik dengan menggunakan media pembelajaran. Saya pernah menggunakan pada pembelajaran EPB dan KPK, saya menggunakan media Dakota atau Dakon Matematika. Di situ murid seperti sedang bermain congklak, tapi dia bisa menentukan faktorisasi bilangan tersebut dengan menggunakan media Dakota yang saya buat itu. Dan media yang kita buat, yang kita sediakan di kelas itu tidak harus dibeli. Kita bisa membuat sendiri dengan kreativitas guru masing-masing. Jadi bukan berarti kalau kita membuat media harus dibeli, harus ada sekolah yang adakan, tidak harus, tapi kita bisa membuat media itu sendiri dengan bahan-bahan bekas yang ada di sekitar kita. Saya membuat Dakota itu dengan menggunakan kardus bekas saja, dengan terus saya tempelkan kertas origami yang berwarna-warna. Nanti saya share foto Dakotanya itu. Di situ murid tertarik untuk mencari faktor prima, faktor bilangan dengan media Dakota, karena dia seperti sedang bermain congklak saja, padahal dia bisa menentukan faktor prima. Itu mungkin solusi dari saya. Makasih Pak. Oke, terima kasih ya untuk apa yang disampaikan Ibu. Saya kembalikan dulu ke ya Ibu Fitriani dari 4 Parlemen ya. Jadi itu adalah pengalaman dari Ibu Fitriani menyampaikan bahwa kalau untuk lebih menariknya siswa itu terutama harus ada apa namanya alat bantu atau apa namanya alat peraganya ya. Alat peraga kita peragakan, kemudian kita presentasi, kita demonstrasi ya, demonstrasi itu lebih menarik daripada kalau kita ngalasin soal sampai pusing kepalanya. Tapi setelah melakukan demonstrasi, situ ada matematikanya ternyata ya, ada mungkin cara mencari KPK dan seterusnya ya. Kalau ibu yang lain, Bu Parmi dari lain Bu, buka mic-nya Bu, saya kasih pin dulu. Ya Pak, mengenai numerasi untuk di sekolah saya ya, itu ya sudah, maksudnya untuk bentuk-bentuk soal mungkin sudah mempraktekkan Pak. Gini maksudnya memang ya, semuanya mungkin ya, kalau matematika kelihatannya agak sulit memang bagi anak-anak, dan ini guru harus sabar melihat lagi. Contoh misalnya dalam mencari faktor bilangan misalnya begitu ya. Itu kenapa kok anak-anak tidak bisa? Berarti dilihat lagi Pak, itu karena anak-anak tidak hafal perkalian ya. Jadi dilihat memang guru harus ini sabar ya, sabar, berarti menghadapinya harus sabar, dilihat lagi. Itu anaknya tuh tahu tidak, hafal apa tidak dari perkalian, karena semuanya itu menyangkut perkalian, pembagian, berarti anak itu harus hafal. Kalau hafal itu akan mudah. Mengenai soal numerasi, memang bagi anak itu agak sulit, tapi kalau sudah harus terbiasa menggunakan soal-soal yang seperti itu. Jadi harus
anak harus dituntun caranya, misalnya dalam soal urean ya, soal urean tentang matematika, yaitu tentang contoh, yaitu tentang KPK, soal cerita. Misalnya seseorang pergi memancing setiap 3 hari sekali, berlainan, ada yang 6 hari sekali, 5 hari sekali. Ya, begitu kan berarti anak-anak berpikir ya mulai start misalnya tanggal sekian. Berapa hari lagi kah dia akan berangkat bersama-sama gitu. Itu termasuk soal memorasi untuk memancing anak. Memang harus sabar ya. Saya sendiri juga merasakan kalau mengajar matematika, kenapa kok seperti ini? Guru harus melihat lagi ke belakang. Anak itu hafal enggak perkaliannya? Terus tak tanya misalnya perkalian bersusun, tak taunya, oh cara meletakkannya. Kalau salah, jumlahnya itu, ini guru harus jeli, harus melihat betul-betul. Jadi dilihat, kenapa anak ini tidak bisa? Oh, karena tidak hafal. Jadi hafalan perkalian di kelas saya, Pak, itu sering, Pak. Dan saya juga gunakan untuk selesai pelajaran, saya gunakan lagi untuk hafalan. Gitu. Memang pelajaran matematika banyak ini anak-anak agak bingung, apalagi soal mengenai soal cerita. Dan di SD saya ya, atau kelas saya sendiri sudah melaksanakan itu soal memorasi itu. Dari saya Pak cukup sekian. Oke, terima kasih. Itu kami dari Parmi di Lalembu ya. Di SD-nya Ibu, SD Lalembu berapa Ya, siswa? Pak. Berapa siswanya? Banyak. Ya, kelas saya siswa semuanya 166. Iya. Di kelas saya 30 orang. Iya. Biasanya pada sekolah-sekolah tertentu yang banyak siswanya ada lomba sains Bu ya. Lomba sains termasuk itu numerasi itu ya. Jadi Iya, itu Pak. yang Ibu utarakan Ibu Parmi memang basic daripada bagian itu biasanya perkalian ya. Perkalian. Iya, kalau tidak apa ya tidak. Dulu masih anak-anak saya masih SD itu punya kewajiban menghafal perkalian. Tapi kalau hari ini karena dibantu teknologi banyak yang tidak hafal. Jadi kalau menghitung Iya, pakai Pak. Banyak nggak hafal. pakai HP dan seterusnya ya. Tapi bagus bisa juga dibantu dengan pemahaman ya. Kita tidak tahu hasilnya tapi pemahaman dari mana asalnya. 2 kali 3 kali 2 itu bisa jadi berbeda ya. Iya. Nah, sampai dikasih obat dari dokter 3 kali 1 Ya, 3 kali 1 beda ya. Iya. Tapi kalau matematika hasilnya sama, tapi diaplikasikan dalam kehidupan sehari bisa berbeda ya. Nah, baik, itulah penerapan dari Ibu Parmi ya. Nah, saya lihat dulu waktu, kalau masih ada kita lanjut ke yang lain. Sudah jam 14 ya. Kita masih ada satu lagi materi Bu ya. Ya, barangkali untuk diskusinya kalau ada penambahan satu lagi, kalau tidak saya cukupkan. Oh, Ibu Astripan ya. Ibu Astripan dari Andolo ya. Saya pin dulu Bu ya. Oke. Mic dibuka dulu Bu. Mic dibuka dulu. Ya, Silakan. begini Pak, seperti yang saya alami di sekolah saya, terkhusus di kelas 4 yang saya ajar, itu biasa kalau trik-trik saya mengajar di kelas 4 yang berhubungan dengan matematika atau numerasi, saya itu selalu menciptakan iklim yang nyaman, suasana kelas yang nyaman, supaya bagaimana siswa itu bisa menyenangkan dilihatnya. Caranya itu Pak, pertama ruang kelas saya tata dengan bagus, saya berikan hiasan-hiasan yang berupa pembelajaran. Kemudian apabila ada siswa tersebut yang sedang bertanya atau minta penjelasan, saya selalu merespon. Apalagi siswa saya 33 satu kelas. Kemudian saya selalu memuji siswa saya, baik itu kalau saya memberikan pertanyaan, siapa yang bisa mengerjakan soal bilangan campuran?
Saya kasih pertanyaan. Yang rendah dulu. 2 tambah 4 berapa? Kemudian dibagi sekian. Yang duluan apa yang dikerja? Pembagian, Bu. Saya langsung kasih ini. Saya langsung memuji dia atau memberikan sesuatu hadiah seperti saya janjikan. Yang bisa mengerjakan soal ini saya akan berikan uang kah atau gula-gula kah atau saya belikan minuman. Mereka termotivasi untuk belajar matematika karena saya selalu menciptakan suasana yang nyaman, yang mereka senang. Karena anak-anak sekarang itu kalau kita memuji senangnya bukan main, apalagi dikasih hadiah, mereka itu berbondong-bondong harus tahu, harus menjawab. Biasa saya kasih uang 5.000, siapa yang mau? Mereka itu senang kalau mau pertemuan matematika. Jadi itu saja trik saya mengajarkan matematika di kelas saya. Ini saya cuma sharing saja pada teman-teman saya. Oke, terima kasih Pak. Ya, terima kasih ya. Saya pin dulu. Ibu, siapa tadi namanya Ibu? Asrifan. Asrifan. Oh iya, Ibu Asrifan ya. Itu hari pernah salah tulis ya, di sini Ibu Asrifah tertulis di anunya, tapi ternyata Ya. Ibu ya. Iya, Pak. Ini kelas 4 ibu-ibu semua ya, tidak ada laki-lakinya, ada Pak gurunya. Enggak ada, Pak. Ibu-ibu semua. Oh, iya. Mungkin yang kelasnya laki-lakinya mungkin disuruh di kelas 6 kayaknya ini. Yang kejam-kejam. Baik, kepada Ibu ya. Jadi itu karena kita dibatasi waktu, mungkin diskusinya hanya ini terakhir ya dari Ibu Asrifan. Jadi memang itu salah satu motivasi juga dari Ibu Asrifan untuk bagaimana caranya, triknya untuk anak-anak itu lebih senang tentang numerasi ya. Jadi di sini juga saya ada beberapa literasi, saya ambil juga dari beberapa teman atau beberapa yang sudah upload di websitenya. Jadi ada teman-teman lain itu sudah punya website khusus sekolah, apa yang ada di sekolahnya, apa ilmu-ilmunya biasa dia tampilkan di webnya ya, kita baca-baca di situ ya. Di situ jadi ada beberapa yang saya ketik di sini ya. Kalau untuk meningkatkan numerasi di kelas biasanya ada beberapa, di sini ada 5 poin yang pernah bisa saya ambil. Yang pertama menganalisis informasi ya. Jadi sebelum kita menguji memberi pelajaran tentang numerasi ini, kita menganalisis dulu informasinya di kelas kita ya. Mungkin sebagian besar, sebagian kecil atau bagaimana yang senang dengan tentang ini, sehingga metode kita gunakan seperti ini. Ini di kelas 4 ini rata-rata orang senangnya bermain bola misalnya, senang. Yang lain tidak ada. Mungkin dari bola itu dibuatlah soal-soal numerasi supaya dia lebih menarik ya. Jadi kita mengambil analisis informasi dulu kira-kira seperti itu ya. Kemudian yang kedua mengaitkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau matematika itu atau numerasi itu kalau kita kaitkan dalam kehidupan sehari-hari, maka dia tidak merasa takut atau jenuh atau apa dan sebagainya ya. Biasanya kalau dalam prinsip jual beli misalnya ya, kan dalam kehidupan sehari-hari anak sudah biasa beli ke warung ya. Nah, misalnya uangmu 500, belinya misalnya 150, kembalinya 4,5. Nah, berarti kan salah ya. Itu bisa dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi saya anak ini tidak merasa matematika itu pelajaran yang susah, menyenangkan lah seperti itu ya. Nah, kemudian juga memotivasi untuk bertanya. Nah, ini sudah dilakukan untuk Ibu Asrifah tadi ya. Jadi memotivasi siswa untuk bertanya ya. Kita memberikan dulu, melempar dulu, menjelaskan dulu dan seterusnya demonstrasi. Kemudian memberikan anak untuk bertanya tadi yang disampaikan Ibu Stefan itu cukup bagus ya. Kemudian pemahaman ya. Kalau bisa memang untuk matematika ini ya seandainya bisa untuk kelas-kelas tinggi, kalau kelas-kelas rendah memang pemahaman 3M, berhitung, membaca itu perlu ditingkatkan, perlu dipahami dulu dari basicnya. Tapi kalau sudah kelas tinggi 456 biasanya itu diusahakan pada pemahamannya ya, penghafalannya itu nomor 2, yang utama pemahamannya. Sebab apa? Dikhawatirkan dia hafal rumus 1, ketemu materi lain rumusnya lupa, dia sudah tidak bisa kerja. Karena apa? Karena dia hanya hafal 1 rumus. Tapi kalau dia memahami masalahnya ya, biarpun rumusnya yang lain dia bisa kerja ya gitu. Jadi dia usahakan memahaminya dulu ya. Kemudian yang kelima sering berlatih ya. Kalau namanya matematika atau yang berhitung kalau sudah sering latihan ya akan mudah ya. Karena ibarat peribahasa itu apa ya?
Nah, kalau kecil terinjak-injak, besar terbawa-bawa. Kalau sudah biasa dari kecil itu ya sudah pasti bisa, ya, barangkali seperti itu. Nah, barangkali hanya itu gambaran dengan numerasi, kita tidak terlalu terlalu luas, kita cukup gambaran secara umumnya. Untuk lebih detailnya nanti kita bisa lihat modulnya untuk fungsi LKS ya. Nah, berikutnya kita akan masuk materi. Sebelumnya kita cek dulu penguatan numerasi ini ya. Jadi tadi ada masalah dari beberapa teman tadi itu Ibu Mulana di LK-nya ya, di LK-nya. Nanti saya buka di mode siswa ya. Sebelum ke LK saya lanjut dulu yang lain. Kemudian ini di penguatan numerasi sudah ya. Kemudian diskusi. Saya butuh cek dulu diskusinya tadi sempat disampaikan ya. Diskusi di sini. Di sini bisa menanggapi, tapi kalau di tempat Ibu mungkin tidak bisa. Saya akan coba ya. Kalau ditanggapi bisa ini ya, menanggapi bisa. Oke. Coba saya kembali dulu ke mode siswa ya, mode siswa. Peran siswa. Saya berperan sebagai siswa. Apakah bisa menanggapi ya? Coba saya cek dulu. Menjadi peran sebagai siswa. Ini di sini saya sebagai siswa, jadi modulnya seperti ini ya sampai pengembangan karakter ya. Tadi literasi ya, numerasi ya, Numerasi. Kemudian pada diskusi dulu. Diskusi. Ya Pak. Tidak ada tanggapan. Iya, cuma seperti ini Pak yang digambar. Permaling. Nanti sebentar Ya, saya tidak bisa dibuka. nanti Bapak dan Ibu kalau sudah tertulis tanggapi, kita menanggapi ya. Nah, ini belum ada tanggapan di sini. Berarti tidak bisa Ibu menanggapi ya. Oke, nanti saya perbaiki sebentar malamnya karena kalau sore tidak bisa ya. Kemudian tadi diskusi. Lanjut pada LK ya. Kalau LK saya cek dulu. Nah, download bisa, kemudian masuk bisa tidak? Memberikan bisa ya. Kalau dua kolom begini bisa ya. Ini hanya jaringan. Kalau dua kolom begini bisa karena ini bisa mengirim. Kalau hanya satu kolom seperti di atas begini, nah ini tidak bisa. Hanya tersimpan saja. Tidak terkirim ke LK. Kalau ada dua begini berarti terkirim ke LK ya. Itu untuk LK ya. Saya cek semua supaya tidak ada masalah. Tadi hanya diskusinya aja ya. Kemudian lagi apa tadi ya? Di numerasi ya. Kemudian lagi tadi refleksi. Kalau refleksi saya cek dulu seperti apa. Bisa ya, mencoba ya. Nah, mencoba silakan dikerja dan seterusnya ya. Kemudian lagi selanjutnya refleksi penilaian ya, penilaian juga bisa ya, tidak masalah. Nah, terakhir itu pada contoh pembelajaran interaktif numerasi ya. Nah, Bapak dan Ibu coba perhatikan, mungkin ini sudah dilakukan sama Bapak dan Ibu, hanya sekilas saja saya beri gambaran, nanti Bapak dan Ibu bisa buka setelah ini ya. Ya, ini numerasi termasuk matematika ya. Coba kita perhatikan. Kita putar sama-sama dulu sedikit saja. Yang selanjutnya adalah tentang matematika, yaitu pecahan biasa. Bagaimana cara untuk mengerjakannya? Silakan simak video berikut ini. Pada buku matematika dapat kita lihat bentuk pecahan dan perbanyangannya yang akan kita pelajari melalui video berikut ini. Nah, yang akan kita pelajari adalah tentang pecahan, yaitu mengisi gelas dengan air. Yang pertama adalah ada 3 gelas yang akan kita isi hanya 2 gelas, yaitu 1, 2. Dan di sini sudah ada 10 gelas, tetapi yang akan kita isi adalah hanya 8 gelas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan untuk pecahannya, yaitu yang pertama kita bahas adalah
ada satu gelas yang kosong dan ada 2 gelas yang diisi air. Maka gelas yang kosong ini bilang, nah, 2 gelas yang diisi air adalah penyebut. Jadi bentuk pecahnya adalah 1/2. Selanjutnya untuk Oke. Jadi ini sekedar memahami Bapak dan Ibu bahwa tentang pecahan ya. Jadi soal matematika agar menyenangkan seperti itu, tidak selamanya harus berhubungan dengan angka-angka terus ya, tapi dengan presentasi, dengan apa namanya, dengan demonstrasi ke depan ya. Jadi sehingga secara tidak langsung dia belajar matematika tentang pecahan 1/2. Nanti mungkin dijumlahkan 1/8 dan seterusnya. Nah itu gambaran umumnya ya. Nah barangkali untuk saya perhatikan dulu untuk apa yang tadi ini untuk apa namanya lagi untuk penguatan numerasi sudah sampai di sini ya, dari bahan bacaan sampai kemarin terakhir interaktif numerasi ya. Dan sekarang Ada LK-nya Pak. Ada LK numerasi. Ada LK-nya ya? LK penguatan numerasi Pak. Di situ dimintai soal dari beberapa pelajaran Pak. Sementara saya download kalau dulu ya. matematika oke lah. Kalau pelajaran lain masih bingung. Ya oke, saya buka dulu Pak. LK-nya. Tutup. Dulu ya. Yang mana LK-nya tadi? Tertutup LK-nya. Duh, error laptopnya. Jaringan. Ya, oke Bu, saya lanjutkan dulu ya. Tapi tadi apa yang diminta Bu? Halo? Ada suara saya? Halo? Ada Pak, ada suara. Tanya Pak. Tadi apa tadi dibilang Ibu tadi ya? Saya lupa tadi. LK-nya ya? LK. Tunggu dulu. LK tadi yang buka dulu ya. Terbuka ini LK-nya. Oh ini ya. Ini, oke.
Ya. Ini Bapak dan Ibu coba kita lihat. Apanya Bu tadi? Silakan. Catatan yang paling bawahnya Pak, catatan yang paling bawah. Itu soal numerasi silakan digabungkan dengan mata pelajaran lain. Berarti bagaimana ya kalau pembelajaran kayak bahasa Indonesia pakai numerasi kayak masih susah begitu Pak. Simpan dulu di pinggir. Ganggu juga di pinggir. Sini. Ya. Soal numerasi silakan digabungkan dengan mata pelajaran lain, misalnya IPA dan bahasa Indonesia atau tiga mata pelajaran nantinya akan menjadi bentuk soal AKM. Lihat soal AKM pada bab penilaian ya. Jadi nanti ada contohnya di bab penilaian tadi ini di atas ya. Apa Ibu sudah buka belum bab penilaian tadi? Tunggu ya sebentar ya. Belum bisa kasih pindah di situ, Bu ya, maafkan materi. Ya, oke, Bapak dan Ibu. Jadi tadi yang dimaksud dengan Ibu siapa tadi ini, bahwa kalau untuk LK ini ya, LK untuk numerasi, kita disuruh buat soal 6 ya, soal 6 soal atau 6 bentuk soal sesuai stimulus dengan jenjang KD yang digunakan di lembar kerja peserta pada bab POTS. Kemudian penilaian RP bab penilaian RPP tematik, integratif, kolaboratif, pengembangan literasi, pengembangan numerasi, dan pengembangan karakter. Ya. Jadi catatannya kita disuruh buat 5 soal. Tapi ini kita kasih masuk saja soal-soal AKM ya, AKM yang ada di sekolah Bapak dan Ibu. Ya. Kalau misalnya 5 itu kan 6 tingkatan, 6 level ya. KD-nya disesuaikan aja dengan menggunakan pada bab RTP penilaian. KD-nya disesuaikan. Soal numerasi silakan digabungkan dengan mata pelajaran lain, misalnya IPA, bahasa Indonesia atau 3 mata pelajaran yang nantinya akan menjadi bentuk soal AKM. Maksudnya di sini ini soalnya Bu tidak khusus matematika ya. Jadi soalnya tidak khusus matematika, tapi di situ bisa gabung dengan mata pelajaran lain, tapi di dalamnya ada soal numerasi ya, begitu. Halo. Halo. Ya. Pak. Iya, bagaimana Bu? Halo. Halo, halo. Ya Pak. Sudah tahu maksudnya? Sudah jelas? Ya. Iya Pak, iya. Ya, karena kita ini hanya terbatas ya materinya. Jadi itu soal AKM-nya itu bukan 6 itu matematika semua ya, tergabung di dalamnya, terintegrasi begitu bahasanya, bahasa apanya? Kayak soal tema ya. Jadi kalau soal tema kan di dalamnya ada bahasa Indonesia, ada PKN, ada matematika, ya, gitu ya. Kalau misalnya dulu kan hanya matematika toh, kalau sekarang tidak ya, gabung semua. Namanya tematik integratif dan seterusnya. Nah sekarang saya persilakan Bapak dan Ibu mengecek LKS-nya, LMS-nya dengan LK-nya. Kemudian kalau ada yang belum daftar hadirnya kita cek daftar LMS-nya. Saya akan membuka dulu laptop 1 untuk ambil materi tentang selanjutnya ya. Nanti saya hanya bacakan sekilas saja karena ini sudah pukul 15:14 ya. Oke, Bapak dan Ibu persilakan buka LMS-nya. Saya perlihatkan dulu ini, jangan saya ingatkan kembali mulai dari apanya tadi ini. Dari LMS-nya ya.
Nah, ini dari sini. Tadi sudah dapat satu masalah. Apa tadi masalahnya di diskusi ya, saya catat diskusi, sebentar malam saya eksekusi. Bagian diskusi itu tidak bisa menanggapi ya. Diskusi Ya, Pak. tidak bisa menanggapi. Ini saya catat, sebentar saya periksa, malam saya eksekusi ya. Kemudian kita cek dari awal nanti ya, dari pertama daftar hadir ini jangan lupa ya. Daftar hadir kita buka. Di sini harus tertulis present semua ya, harus present. Present semua hadir 2/2 sampai hari ini ya. Sekarang hari ini yang ini ya. Penguatan merasi. Kita klik juga, baru tulis di situ hadir ya, present. Baru simpan perubahan ya. Nah, kalau simpan perubahan dia akan tertulis di sini nanti per 2 ya, 2/2 hadir. 2/2 hadir ya. Sampai besok post test. Karena nanti ini akan berhubungan dengan LMS, LMS-nya, LKS-nya, kemudian absennya ya. LMS, LKS, absen. Kalau ada kendala masalah LMS tidak bisa buka LK, cepat sampaikan ya, supaya nanti jangan tertunda. Saya sambil cek dulu materi ya. Ada nasi, ada ikan, ada sayur di sana. Iya, mau ambil, mau bawa di sini atau ke mana? Hanya ada lampunya.
Halo. 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 Ya, Pak. Dengar suaranya? Dengar. Pak. Ya, di sini hujan deras ya, hujan angin lagi. Jadi agak terganggu. Tapi masih bisa. Masih bisa turun ya. Apa itu? Jadi setelah materi tadi tentang numerasi, berikutnya kita masuk pada materi berikutnya yaitu tentang karakter. Ya. Pengembangan karakter. Kita berbagi layar dulu dengan Bapak dan Ibu. Kita lihat materinya yang ada di sini. Ya. Tidak dari pagi sampai bawah. Pada pengembangan karakter ini ada beberapa link yang tersedia di sini. Yang pertama link Zoom, ya. Yang kedua diskusi pengembangan karakter. Jadi Bapak dan Ibu bisa ya, kemudian diisi sesuai dengan keinginan Bapak dan Ibu untuk menanggapi atau bertanya. Ya. Linknya coba di pause dulu ya. Linknya di pause dulu karena oke. Nanti kalau dipersilakan baru buka mic ya. Baik, kemudian yang kedua adalah diskusi. Yang ketiga bahan bacaan atau karakter. Ya. Kalau diskusinya nanti kita mandiri asinkronus. Bahan bacaannya secara garis besarnya aja kita lihat. Ya. Di sini ada pengembangan karakter. Kemudian tujuan sesuai dengan Permendikbud ya, sesuai dengan Perpres nomor 87 tahun 2017 pendidikan karakter. Ini Permendikbud lagi nomor 21 tahun 2017 tentang penumbuhan budi pekerti dan Permendikbud lagi nomor 20 tentang penguatan pendidikan karakter atau biasa kita P3K ya sekarang ya. Nanti pada PPT kita bahas ya. Di sini hanya sekilas kita bacakan tabel karakter Pancasila. 1. Karakternya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Kebinekaan global. 3. Kemandirian. 4. Gotong royong. Nah ini kita demonstrasikan dalam bentuk tepuk tangan atau yel-yel atau apa yang di dalamnya itu ada karakter pelajar Pancasila ya. Tepuk PPK, religius, ada boneka, mandiri dan seterusnya. Ini sudah memasukkan namanya karakter Pancasila kepada pelajar. Ya. Nah, kita lihat KB-nya supaya cepat sedikit ya. Pengembangan karakter. Sampai di pengembangan karakter. Ya kan? Apa ini? Kita lihat video pengembangan karakter. Saya ini ada muncul terus nama begini ya. Salam Ibu, sinergi tinggi untuk Indonesia. Pendidikan karakter merupakan satu jenis pendidikan yang sekarang oleh pemerintah sedang diupayakan untuk menjadi bagian tak terpisahkan dari proses pembelajaran yang sedang dilakukan di satuan pendidikan. Pendidikan karakter adalah upaya sadar dan sengaja serta terprogram untuk mengenalkan manusia agar mengerti, peduli, dan bertindak berdasarkan nilai-nilai dasar etika dengan tujuan agar mengetahui apa yang benar, baik, patut, serta sangat peduli terhadap apa yang benar dan patut, serta percaya dan yakin meskipun dalam keadaan yang tertekan dan dilapis.
Ruang untuk pendidikan karakter kita bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah olah pikir, olah hati, olah raga, olah rasa, atau rasa. Olah pikir, kita dorong anak-anak kita memiliki kemampuan yang cerdas, kritis, kreatif, inovatif, ingin tahu, pikirannya terbuka, produktif, orientasi pada ilmu pengetahuan dan teknologi, serta reflektif. Kemudian, orang rasa yang kita kembangkan adalah mereka kita dorong menjadi ramah, saling menghargai, toleran, peduli, suka menolong, gotong royong, nasionalis. Kemudian memiliki kemampuan untuk bangga terhadap bahasa, produk Indonesia, dinamis, dan kerja keras serta etos kerja yang luar biasa. Olah hati, kita dorong anak-anak kita memiliki keimanan dan ketakwaan, jujur, amanah, adil, bertanggung jawab, empatinya tinggi, berani mengambil risiko, pantang menyerah, rela berkorban, dan tentu jiwa patriotiknya kita dorong untuk terus selalu berkembang. Yang keempat adalah olahraga. Kita harapkan anak-anak kita bersih, sehat, disiplin, sportif, tangguh, andal, kooperatif, determinatif, kompetitif, ceria, dan gigih. Ini adalah ruang lingkup pendidikan karakter yang menjadi bagian tak terpisahkan dari apa hal yang kita lakukan. Kita harapkan nilai karakter juga muncul bagaimana dengan Tuhan, bertakwa, bagaimana dengan diri sendiri, jujur bertanggung jawab, bagaimana memiliki nilai kebangsaan, nasionalis, menghargai keberagaman, pemahaman terhadap budaya dan teknologi, dan terakhir dengan sesama dan lingkungan, sadar akan hak dan kewajibannya, patuh pada aturan sosial, menghargai karya orang lain, santun, demokratis, peduli sosial, dan juga tentu pada lingkungannya. Terima kasih. Salam IGI, sinergi untuk Indonesia. Ya, itu tadi ya tentang untuk apa namanya penguatan tentang olah karakter. Jadi di sini tujuan dari pengembangan karakter seperti yang disebutkan tadi Bapak, setelah mempelajari menu ini, kita diharapkan untuk membuatkan. Halo, Pak Nur. Halo, nggak Ya. kedengaran? Nggak kedengaran. Hujan Halo. deras di sini. Nggak apa-apa Bu, kan ini terekam. Ya. Silakan, Pak. Memang harus pakai headset ini ya, dan terus begini. Prasyaratnya untuk pengembangan karakter ini sudah tertulis dalam memahami Perpres nomor 87 tahun 2017 tentang pendidikan karakter. Kemudian lagi Permendikbud nomor 21 tahun 2012 tentang penyembuhan budi pekerti. Jadi ini dasar hukumnya sudah ada ya, ada 3. Ya, jadi pertama Perpres, Permendikbud nomor 21 dan nomor 20. Ya, semuanya tentang pengembangan karakter. Kemudian Perpres nomor 87 tahun 2017 pasal 1 dipaparkan bahwa PPK adalah gerakan untuk membentuk karakter peserta didik melalui harmonisasi. Nah, ini hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga. Ya. Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM). Dulu pernah ada di ibu-ibu itu dilombakan ya, senam GNRM. Dan seterusnya. Kemudian tujuannya pada pasal 2 tujuan ketiga PPK itu di sini ada tertulis membangun dan membekali peserta didik ya. Kemudian merevitalisasi dan memperkuat potensi dan kompetensi pendidik. Mengembangkan platform pendidikan nasional, memetakan pendidikan karakter sebagai jiwa utama. Kemudian lagi nomor 8, 3 cara menyelenggarakan PPK. Bisa di intrakurikuler, bisa kita masukkan dalam pembelajaran, kurikuler, itu ekstrakurikuler. Ya.
Jadi bisa dalam kegiatan ekstrakurikuler, misalnya pramuka, di situ kita kembangkan karakter. Di proses pelajaran boleh juga, ya. Di intrakurikuler sebelum belajar juga boleh, ya. Dan seterusnya. Di mana Bapak Ibu rencanakan memasukkan karakter pendidikan karakter. Pendekatan berbasis kelas. Yang pertama ini di sini mengintegrasi nilai karakter ke dalam pembelajaran tematik secara terintegrasi. Ya. Kemudian melakukan evaluasi, merencanakan pengumpulan kelas dan metode pembelajaran sesuai dengan karakter peserta didik. Mengembangkan kurikulum muatan lokal. Jadi kurikulum muatan lokal dikembangkan karena ada karakternya, karakter daerah, ya. Kemudian pendekatan berbasis budaya sekolah. Mulai dari menekankan pada pembiasaan, memberikan keteladanan dengan warga sekolah. Kayaknya yang lalu pernah saya singgung pendekatan tanpa satu ujuk, ya. Jadi itu karakter juga, pendekatan karakter, ya. Menurut sampah, menyapu. Kemudian lagi apa ya? Kalau biasanya kalau sebelum pandemi bersama dengan guru-gurunya setelah upacara, itu juga pendekatan karakter juga, ya. Jadi ada intra sebelum belajar, di dalam pembelajaran maupun di luar proses pembelajaran. Ya. Memastikan pendekatan karakter, pengembangan karakter pada anak. Di sini adalah berbasis budaya sekolah yang ada di dalam sekolah. Mulai dari pada nilai utama, kemudian membangun norma, keunikan dan keunggulan di sekolah, memberikan ruang yang luas kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi melalui kegiatan literasi, ya. Kemudian juga diberikan kegiatan ekstrakurikuler, misalnya pramuka, salah satunya UKS, dan seterusnya. Kemudian lagi penyelenggaraan PKK berbasis masyarakat. PKK berbasis masyarakat. Apa isinya itu? Memperkuat peranan orang tua, ya, kalau di masyarakat orang tua sebagai pemangku utama pendidikan di sekolah, sebagai lembaga partisipasi masyarakat yang memiliki prinsip ya. Jadi komite sekolah dilibatkan, ya, dalam rangka peningkatan atau pengembangan karakter anak. Ada juga di sini melibatkan dalam memberdayakan potensi lingkungan sekolah sebagai sumber belajar, seperti keberadaan dan pegiat seni budaya, ya. Jadi ada misalnya kelompok-kelompok kesenian. Di situ di dalam memasukkan juga pendidikan karakter, ya, pengajian, mungkin ada usaha-usaha industri. Nah, kalau misalnya ada jam misalnya untuk muslim, setiap ada waktu sholat, dipersilakan sholat terlebih dahulu dan seterusnya, untuk menanamkan karakter pada anak. Kemudian juga menyergikan implementasi PPK dengan berbagai program yang ada dalam lingkup akademis, maksudnya dalam lingkup sekolah atau kampus. Pegiat pendidikan, lembaga swadaya, swadaya masyarakat, dan lembaga informasi. Ya. Jadi kita kerjasamanya itu di masyarakat banyak, ya, dengan PKK, dengan apa lingkungan apa tadi itu yang melibatkan memberdayakan potensi sebagai sumber belajar seperti keberadaan pegiat seni dan budaya, ya. Pegiat seni dan budaya bisa juga dilibatkan untuk pengembangan karakter. Kemudian di sini karakter itu ada beberapa domain, ya. Terdapat ada 2 domain, karakter kinerja atau soft skill, soft itu halus, ya, dan karakter moral. Kemudian karakter yang akan dinilai adalah keduanya, meliputi keterampilan sosial, emosional, dan siswa. Survei lingkungan belajar ini juga ada di soal-soal AKM. Survei lingkungan belajar juga menanyakan tentang karakter di sananya, karakter guru, karakter siswa, ya, kebaikannya atau juga keburukannya ditanya juga di sana, ya, tentang karakter. Hanya karakter itu digali semua di situ. Survei lingkungan belajar, ya, dilakukan untuk mengetahui. Jadi AKM itu, asesmen itu maksudnya untuk menggali informasi, bukan untuk menguji hari ini, tapi menggali informasi untuk kedepannya bagaimana, ya, gitu. Kemudian survei karakter akan dinilai melalui cara apa ini, self assessment, bahasa Inggris lagi, atau metode penilaian diri, ya, intinya. Jadi metode penilaian diri kepada siswa AKM.
Begitu barangkali ya pengelolaan. Kemudian lagi survei karakter juga. Oh, masih banyak ya. Upaya untuk mengetahui kondisi ekosistem karakter para murid. Wah, ekosistem karakter para murid menjadi tolak ukur yang bisa memberikan umpan balik bagi sekolah. Kemudian juga dirancang untuk mengukur capaian peserta didik, karakter pelajar Pancasila, bukan pemeluk Pancasila. Bentuknya bukan dalam tes, ya. Kalau karakter bukan tesnya, dia ibaratnya penilaian diri tadi sudah ada ya, penilaian sikap. Kalau tes kan, siswa menjawab sejumlah pertanyaan yang sifatnya personal. Soal survei desain agar dapat menggambarkan potret sesungguhnya. Jangan hanya wah ini mencari, bukan mencari apa namanya kuantitas, kualitas tapi kuantitas ya. Kuantitasnya tinggi, kalau kualitas di lapangan tidak seperti itu. Tabel karakternya, beriman dan bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia ya. Ini biasa karakter ini biasa kita apa supaya teringat terus di anak-anak, kita bentuk dalam bentuk tepuk tangan, yel dan sebagainya ya. Jadi kalau untuk karakter yang pertama, domainnya atau uraiannya, ini ada semua di sini ya, mencakup apa saja. Misalnya masalah anak mulia dan seterusnya. Kemudian karakter kebinekaan global. Berarti ini artinya perbedaan tanpa menghakimi ya kelompok tertentu dan kelompok lain ya. Kebinekaan, perbedaannya itu ya. Kalau nggak begitu kita tidak bisa bersatu. Karena kita berbeda-beda tapi tetap satu. Kemudian karakternya berikutnya kemandirian. Mandiri, gotong royong. Mandiri di sini maksudnya mandiri yang bagaimana? Maksudnya ini juga tulisannya yang hilang. Maksudnya kalau terus berusaha sehingga ingin terus mencari informasi lebih banyak, harus bekerja keras ya, mandiri. Kemudian gotong royong. Apakah penting gotong royong? Penting, karena apa? Saat ini kita tidak akan ada pekerjaan dan aktivitas yang tidak membutuhkan gotong royong. Ya, kalau pekerjaan dengan cara gotong royong lebih ringan dan lebih mudah. Kalau kerja sendiri lebih berat. Kemudian lagi kreativitas, bernalar kritis. Ini juga termasuk dari pengembangan karakter ya. Nah, berdasarkan uraian tadi, seharusnya satuan pendidikan atau sekolah kita itu mengembangkan ekstrakurikuler. Jadi seharusnya memang di sekolah kita itu harus ada ekstrakurikuler, co-kurikuler, dan intrakurikuler ya. Entar dulu ya, jangan kebalik. Intrakurikuler, co-kurikuler, dan ekstrakurikuler. Karena kita bisa menerapkan namanya pengembangan karakter di sana, ya. Kemudian fokus untuk pengembangan karakter siswa yang dilakukan di satuan pendidikan, maksudnya di sekolah, untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Jadi kalau sudah di rumah, kita sudah ada ranahnya para guru ya. Kalau di sekolah ada kita punya kewajiban untuk seperti itu ya. Kemudian keberhasilan sekolah dalam mengembangkan karakter di sekolah dapat dilihat dari hasil survei karakter. Jadi kemarin hasil survei karakternya, oh ternyata di sekolah ini seperti ya. Pada asesmen KKM kemarin ya. Ya, terima kasih. Nah, ini hanya sekilas apa yang saya bacakan tadi mengenai tentang pengembangan karakter yang ada di sekolah. Ya. Kalau misalnya Bapak dan Ibu, ini ada informasi dari admin ya, dia sakit perut, jadi karena linknya kita ini dikendalikan sama admin ya. Oke, saya lihat dulu di sini. Sampai di sini ya, sampai di sini Bapak dan Ibu lihat LMS-nya karena kita akan di sini ya. Kemudian nanti Bapak dan Ibu apa namanya mengisi LK-nya. LK-nya upload juga ya. Coba saya lihat LK-nya seperti bagaimana ya. Kita cek LK-nya seperti apa.
Oke, jaring ini. Ya. Ini angkanya tertutup. Ini hanya survei ya, hanya survei. Jadi Bapak dan Ibu bisa lihat di sini karakter pelajar Pancasila, bentuk soalnya seperti apa. Kan tadi sudah ada uraiannya di sebelah ya, kalau misalnya karakter Pancasila domainnya seperti ini misalnya ya. Kemudian soalnya seperti apa. Kemudian lagi nanti karakter, ada 5 karakter tadi ya, tapi di sini tidak diuraikan, hanya contoh Pancasila aja ya. Ya, berarti hanya Pancasila aja. Pancasila aja, kemudian bentuk soalnya di sini alasannya apa. Misalnya sekolah sudah membuat mengenai larangan siswa laki-laki untuk memiliki rambut gondrong. Kemudian seorang guru menegur Darto agar segera memotong rambutnya yang sudah terlihat gondrong. Padahal Darto menyukai model rambut gondrong ya saat ini. Karakter Pancasilanya sini tulis. Misalnya apa di sini ya. Kemudian bentuk soalnya. Nanti sampelnya, contohnya bisa ambil di modulnya. Di situ ada ya bentuk soalnya. Kemudian Bapak upload di Bapak Ibu upload di LK-nya ya. Di LMS-nya. Nah, seperti itu. Kemudian kalau sudah selesai, Bapak Ibu upload di sini, ya. Upload di sini. Ada nggak lubang? Ada ya. Ternyata ada untuk upload. Kalau tidak ada, cepat laporkan. Kalau ada seperti ini, tidak masalah. Oke. Nah, berikutnya lagi setelah itu pada refleksi. Nah, refleksi ini nanti ada soal-soalnya. Ibu Bapak mau menjawab ya. Kemudian lagi berikutnya lagi pada penilaian pengembangan. Soal juga tinggal Ibu ya mencoba kuis. Sampai di sini Bapak dan Ibu masalah tadi karakter ya. Tadi kita sempat terganggu dengan hujan lagi. Nah, saya persilakan kepada Bapak dan Ibu dulu sebelum saya tutup untuk mengemukakan karakter yang ada di sekolahnya masing-masing supaya menjadi referensi kepada teman-teman yang lain atau juga untuk saya sendiri di sekolah saya nanti. Nantinya kita saling berbagi bahwa di sekolah saya sebelum sekolah sudah menerapkan yang begini supaya karakter anak bisa, kalau dulu ya sebelum pandemi itu biasa habis upacara bersalaman sama sama guru, itu juga sudah penerapan karakter supaya sopan kepada orang tua. Mungkin karakternya untuk kebersihan boleh dan sebagainya. Atau ada Bapak dan Ibu yang sudah menerapkan karakter di sekolahnya. Nah, silakan Bapak dan Ibu, silakan. Saya catat di sini masukannya dari Bapak dan Ibu. Ya. Ada? Bu Maulana, ya silakan Bu Maulana. Saya pin dulu ya. Iya, kayaknya terganggu hujan deras di sini. Barangkali masih bisa didengar. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebagaimana kita ketahui bahwa kita kan sudah mengajarkan tentang pendidikan karakter kepada anak siswa kita, yang tujuannya supaya mereka bisa berkepribadian yang baik. Artinya mereka mempunyai sifat-sifat, ucapan dan tingkah laku yang baik. Nah, baik terhadap gurunya, temannya maupun orang tuanya. Nah, ini di sekolah mungkin masih bisa kita kontrol karakter anak-anak supaya mereka tetap bersifat baik, tingkah laku baik terhadap temannya maupun terhadap gurunya. Nah, mereka ketika pulang di rumah kan lingkungan keluarganya kita sudah tidak tahu, kita sudah tidak ikut. Nah, ini apakah lingkungan keluarganya di sana mengajarkan karakter yang baik atau yang bagaimana kita sudah tidak tahu. Nah, ketika anak ini kembali ke sekolah, kadang mereka tidak sadar ada misalnya ada mengucapkan kata-kata yang kurang wajar terhadap temannya, baik kakak kelasnya maupun adik kelasnya. Nah, yang jadi pertanyaan saya, bagaimana cara mengatasi ini? Apakah orang tua, guru harus ada kerjasama dengan orang tua? Ya. Cukup sekian. Oke, terima kasih Bu ya. Saya rebut dulu. Kembali dulu ke awal ya. Sebelum saya menanggapi apa yang disampaikan Ibu Maulana, ada yang menanggapi terlebih dahulu dari teman-teman apa yang disampaikan oleh Ibu Maulana tadi, bahwa
dia membawa dari luar sekolah ya. Ada? Iya, karena ini mau Ada ya? Oke. Jadi ini untuk pendidikan karakter sebenarnya bukan mata pelajaran atau mapel atau tujuan yang bukan. Maksudnya setiap mulai sebelum belajar atau intra maupun ko maupun ekstra kita bisa menerapkan karakter pengembangan karakter ini sama anak-anak kita seperti itu ya. Jadi untuk menyukseskan itu memang tidak bisa hanya di sekolah. Katanya tadi kan sudah disampaikan bahwa untuk kerjasama ini ada dengan lembaga masyarakat ya, dengan komite tadi sudah dijelaskan ada dengan komite, dengan apa namanya itu lembaga-lembaga yang ada di sekitar kita, misalnya ada pengajian, ada misalnya kelompok seni budaya, kelompok apalagi tadi itu PKK dan seterusnya ya. Jadi memang ada kerjasamanya dengan di luar, memang untuk meningkatkan pengembangan karakter. Adapun kewajiban kita sebagai guru, kita menerapkan pengembangan karakter ini di sekolahnya kita masing-masing. Adapun kalau di luar dia seperti itu, ya itu bukan di luar anunya kita ya, tapi kita berusaha untuk supaya apa yang pengembangan karakter ini kita bina di sekolah ya. Setidaknya kita memberikan pengembangan karakter di sekolah. Adapun dari rumah itu ya memang sudah di luar kontrolnya kita ya. Barangkali ada teman lain yang bisa menambahkan, silakan ya. di luar kontrol kita. Jawabannya, kunci jawabannya. Oke, barangkali Bapak dan Ibu tidak ada menanggapi atau pengalaman dari sekolahnya Ibu Parmi? Ya, dari saya Pak, untuk sekolah kami yaitu sudah melaksanakan yaitu pengembangan karakter, misalnya sebelum pelajaran dimulai ada tepuk PPK, terus juga selesai upacara, misalnya kalau sudah selesai upacara itu memunguti sampah bersama-sama. Selanjutnya sebelum pandemik Pak, yaitu ada kegiatan kokurikuler yaitu pramuka di sekolah kami. Terus untuk menangani anak-anak Pak, biasanya juga ya namanya, kalau namanya tingkah laku biasanya kan itu dari kebiasaan dari rumah ya. Jadi kadang-kadang muncul di sekolah, dan guru ini kadang-kadang juga menemukan anak yang berbicara kotor ya. Berarti ini guru ini hanya bisanya menegur bahwa itu tidak baik. Dan ada juga karena ada lewat pengajian Pak, hanya guru bisa menyampaikan, memberi arahan ya, bahwa ada misalnya anak yang rebel, berarti itu bisa dari orang tuanya atau nasihat-nasihat ya untuk orang tuanya supaya bertingkah laku yang baik, karena anak itu biasanya menyontoh itu dari lingkungan rumah ya, karena di lingkungan sekolah karena guru juga melarang kalau anak-anak berbicara kotor. Itu termasuk salah satu kerjasama antara orang tua dengan lingkungan, yaitu ibu-ibu pengajian ya. Jadi di sekolah kami sudah melaksanakan Pak itu pengembangan karakter tadi. Itu aja Bu ya. Oke, terima kasih Bu. Ya. Tadi Ibu siapa namanya ini ya? Ibu Parmi ya. Iya. Dari SD 15 tahun. Jadi di sekolahnya Ibu Parmi telah menerapkan beberapa pengembangan karakter, diantaranya pada kegiatan kokurikuler apa ekstrakurikuler tadi, ya pramukaan ya. Oh, pramukaan, berarti ekstra. Memang ke pramukaan itu di situ kan kita dilatih kemandirian, apalagi ada dasar dharma sampai melatih kejujuran dan seterusnya ya. Jadi ada di sana dilatih untuk pengembangan karakter. Lalu kalau di sekolah apakah tidak ada ya? Ada mulai dari sebelum belajar ya, sebelum belajar, pada saat belajar dan sesudah belajar itu ada ya. Jadi ekstra. Jadi pada sebelum belajar juga bisa diberikan pengembangan karakter ya. Mungkin mengungut sampah, pendekatan apa, pendekatan sopan santun terhadap guru dan seterusnya. Pada saat belajar juga ada ya. Itu artinya pengembangan karakter ini maksudnya dibarengi dalam proses belajar mengajarnya. Bukan itu suatu mapel karakter, bukan gitu ya. Jadi dia beriring ya.
Dan ini untuk kesuksesannya bekerja sama juga dengan, kalau yang dari rumah itu ya dari komite, dari lembaga-lembaga terkait, misalnya yang aktivis kesenian ya, atau kelompok-kelompok tertentu. Misalnya ada juga kalau di tempat-tempat tertentu ada kelompok pencak silat ya, pencak silat untuk tingkat SD ada ya, tuh ya. Di situ jelas digembleng juga tentang pengembangan karakter ya untuk anak. Nah, kalau sekarang tidak terkendali, anak-anak bermain liar, bermain melihat dunia maya tanpa ada yang kontrol, nah kan lebih kurang bagus. Tapi bagusnya kalau ada kelompok-kelompok seperti tadi itu ya, kajian atau bela diri atau apa yang di dalamnya itu ada pengembangan karakter di luar sekolah. Tapi kalau di dalam sekolah, ya itu teknik gurunya bagaimana caranya memberikan pengembangan ini ya. Barangkali itu gambaran yang tadi disampaikan Ibu Parmi ya. Nah, ada lagi sebelum saya tutup ini kegiatan materi ini. Pak, mungkin ada sedikit. Oh iya ya, Ibu siapa ini? Ibu Fitriani ya. Nah, ini di ibu kota bagaimana? Silakan Bu. Kalau saya mungkin caranya yang pertama kita menegur secara nonverbal. Maksudnya kita tegur dengan gerakan seperti kita tutup jari satu dua jari di mulut. Kita jangan menyebut langsung bilang, Andi kamu nggak boleh begitu. Karena biasanya dia mempengaruhi psikologi mereka. Perasaannya seperti dipermalukan sehingga dia jadi malas belajar. Yang kedua mungkin dengan konsultasi dengan ketua kelas. Biasanya kalau dengan sesama teman dia mau dengar, mungkin kita beri saran bilang ketua kelas coba nasihati temannya begini supaya jangan ditasar gitu. Nah, kalau sudah tidak mampan lagi itu kita bisa panggil lagi, kita bicara 4 mata antara guru dengan anak tersebut. Apa yang terjadi di rumahnya, kenapa dia berbicara begitu, tidak sopan, seperti itu Pak. Dan yang terakhir mungkin tetap sabar dan tidak terpancing emosi. Maaf. Itu saja Pak. Halo? Ya. Terdengar suara saya? Ya. Dengar Pak. Saya ini mengalami gangguan Bu. Lalu saya kembali ke laptop sebelah ini. Layarnya blank. Tapi signal masih ada ya, signal masih ada. Kenapa ini dia blank? Halo? Halo Pak, dengar. Dan Suara juga ada ya? kelihatan Pak. Iya, kelihatan. Gambar kelihatan. Gambar kelihatan. Gambar kelihatan. Tapi layar blank ya. Tunggu dulu. Saya layar blank, tidak bisa melihat. Gangguannya Bu Wati lagi pergi. Sebentar sabar Bu ya. Ini Watinya pergi. Oh, tempatnya. Saya nggak bisa lihat Bu ya, blank. Mana tadi itu RK yang kamu tulis? Aduh, kenapa ini blank begini? Kan ada kolomnya tuh, tinggal ditulis saja. Mereka mana atau 3 ini kita pengetahuan dengan keterampilan, tidak? Mana keterampilannya? 4 titik. Bagaimana Ibu? Saya tidak bisa melihat ini, mati.
Atau saya keluar dulu ya. Halo Bu Wati. Halo. 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 Saya blank Bu Halo. laptopnya. Bisa diantar lagi ke ruangannya. Aduh. Saya Tono. Kan itu laptopnya ada. Saya keluar dulu ya Bu ya, baru saya masuk lagi. Laptopnya panas ini laptopnya kayaknya. Oh ya, oke, nyala. Halo. Halo. Halo, Halo. Halo Pak. Dengar? Iya Pak, kedengaran. Oke, bentar lagi ya. Dengaran. Ya, tadi sempat gangguan. Oke, sudah kembali. Jadi tadi yang disampaikan siapa tadi ya, Bu Fitriani ya? Bu Fitriani. Apa tadi saya kurang tangkap tadi? Bahwa apa tadi ya? Coba Bu ulangi Bu. Main panjang Pak. Tadi ini gambarnya. Gambarannya saja ya Pak yang umum. Gambaran. Yang pertama tadi mungkin dengan menegur secara nonverbal. Maksudnya ditegurnya tidak langsung Pak. Karena kalau kita tegur secara langsung biasa mempengaruhi psikologi mereka sehingga merasa dipermalukan sehingga dia malas belajar Pak. Kalau dia merasa malu. Yang kedua konsultasi dengan ketua kelas. Maksudnya kita jadi ketua kelas menjadi jembatan komunikasi antara guru dengan siswa yang tadi yang bermasalah itu. Ya. Mungkin dengan temannya, teman sebayanya mungkin dia mau dengar. Kalau mungkin dari guru mungkin dia mau dengar, mungkin dengan temannya dia mau dengar kalau dinasihati. Tapi kalau tidak mampan lagi, ya kita panggil bicara empat mata antara guru dan siswa tersebut. Tapi tetap maksudnya tidak emosi ya Pak. Karena cara yang terakhir itu tetap sabar dan tidak terpancing. Itu saja Pak. Oke ya, jadi itu yang tanggapan dari Ibu Fitriani bahwa memang pendekatannya ya menegur nonverbal ya, dan juga konsultasi dengan ketua kelasnya biasanya teman sebaya ya. Ini kalau Ibu Mulyana mau menyampaikan pendapat kayak ini? Kayaknya Pak sama dengan teman-teman yang lain seperti itu. Oke ya. Jadi secara umumnya, jadi saya lihat dulu ininya presentasinya. Aduh tadi sempat ada gangguan ya. Jadi secara umumnya bahwa pengembangan karakter ini dari tadi kita materi yang tadi KB tentang pengembangan karakter sampai LK-nya ya. Ada LK-nya sudah lihat tadi ya belum? Sudah. Sudah ya. Sudah tadi Pak. Sudah ya. Nanti tinggal Bapak dan Ibu masukkan di LMS ya. Ya. Nanti Bapak dan Ibu masukkan di LMS-nya setelah diisi ya. Kemudian yang terakhir pada terakhir refleksi dan pengembangan karakter. Izin Pak Nur. Tunggu dulu saya kembali ke untuk sekret. Halo? Halo. Ya, Ibu Nurwati. Itu Ibu Nurwati tadi dia sampaikan ke saya dia ada sakit. Jadi saya pantau-pantau saja. Oke. Tapi itu Pak Tasmin dia keluar kayaknya di kelas sebelah. Pesertanya nggak ada instrukturnya itu. Jadi dia terlempar. di sini juga tadi sempat gangguan tadi sini hujan angin. Oh gitu ya. Hujan angin sudah ditangani. Ya, oke, silakan dilanjutkan. Nanti saya pantau dulu di kelasnya Pak Tasmin. Ya, pantau dulu Pak di sana. Nanti setelah dari sini Pak. Iya, baik. Oke, jadi itu tadi ada penyampaian dari Pak Ketua di kelas 5. Strukturnya ada gangguan, jadi tidak ada orang, tidak ada strukturnya, muridnya saja.
Jadi di sini juga tadi sempat ada gangguan ya, sempat blank, sempat hujan angin, tapi kita tetap bisa laksanakan dengan baik. Jadi harapan saya Bapak dan Ibu, pada kegiatan ini teman-teman walaupun masih sangat terbatas, saya juga begitu demikian, usahakan ini LK-nya ada ya, diskusinya ada, LK-nya ada, terchecklist semua ya. Jadi di situ yang intinya terchecklist walaupun tidak 100 yang penting terchecklist. Dan ada kendalanya tadi apa namanya, ada yang belum bisa menanggapi karena tidak ada kolom tanggapi, saya akan perbaiki sebentar ya. Ntar malam saya perbaiki LMS-nya. Jadi Bapak dan Ibu silakan cek nanti malam, cek LMS-nya mana yang belum terisi ya. Jadi sebelum diakhiri saya cek ulang dulu mulai dari absen ya. Mulai dari absennya saya cek apakah sudah absen atau belum ya. Ini apanya ini? Ini daftar hadir ya. Daftar hadir. Nah, lihat Bapak dan Ibu sudah ada namanya di sini? Sudah ada. Oke, sudah ada ya. Daftar hadir. Kemudian ini daftar nomor rekening yang dikirim ya. Sudah ada semua ya? Ada ya? Dan yang tidak ada nomor rekeningnya ya. Kalau tidak ada nomor rekeningnya atau sudah mati, enggak apa-apa, nanti saya konsultasi dengan Pak Ketua pakai kwitansi saja ya, kwitansi. Tapi masalahnya harus ke sini tanda tangannya bagaimana itu? Kita harus ketemu berarti. Kalau yang dekat-dekat di sini ya tidak masalah, kalau yang jauh waduh, repot. Bagaimana kira-kira yang tidak ada rekeningnya, tadi ada yang menyampaikan lewat personal, lewat inbox, saya tidak ada rekeningnya. Atau mati Pak. ya malam. Halo Pak Instruktur. Ya. Mohon izin besok jam 1. Sepertinya saya tidak bisa ikut Zoom Pak, karena saya mau ujian P3K, mau tes. Oh, berarti ada yang pagi, ada yang siang ya? Iya, jadwal saya jam 1. Karena saya tadi konsultasi sama ketua sama panitia, itu tesnya pagi, jadi saya ambil sore. Ternyata ada yang juga sore. Iya, saya jam 1 Pak tesnya. Ya, Bapak dan Ibu, materi kita untuk hari ini yaitu tentang numerasi, pengembangan karakter dan penguatan numerasi ya. Penguatan numerasi dan pengembangan karakter kita cukupkan sampai di sini ya. Nanti besok kita masih bersua kembali sinkronus dalam rangka ucapan terima kasih dan hal-hal yang dirasa perlu hubungan dengan LMS. Setelah itu Ibu mengisi post test ya, atau tes terakhir. Itu nanti akan ada hasil evaluasi Bapak dan Ibu ya. Barangkali sampai di sini apabila ada kata atau ucapan yang salah, saya mohon maaf ya. Saya juga manusia biasa, banyak kata-kata hilaf. Saya mohon maaf apabila ada yang menyinggung ataupun kurang berkenan bagi Bapak dan Ibu. Lebih dan kurangnya, akhiri dengan ucapan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang lain bisa kembali atau langsung keluar. Halo. Halo Pak Babang. Halo. Halo, Nur. Halo. Hei, Pak Guru. Ya, Bu Admin bisa bukakan kembali join untuk kelas 5 break rooms-nya. Ada yang saya sampaikan kebetulan Terbuka, Pak. tiba-tiba. Oh, di sini di laptop saya sudah tidak bisa saya join. Kenapa bisa ya? Ini di sini masih ada, Pak. Masih ada, ini room kelas 5 masih ada. Habis hilang sinyalnya, Pak. Iya, betul. Tadi saya sudah masuk di room kelas 5, katanya ada WA dari Bapak bisa leave room. Iya. Tapi kebetulan karena sinyal sudah agak bagus, ada langsung ini.
Saya cek dulu. Saya ini juga posisinya tidak sebagai host. Jadi apakah bisa Pak, bisa. Saya Nggak bisa, Pak. Pasti Al dulu semua. Pak Tasmin sudah co-host. Coba kita anu lagi. Saya sudah jadikan co-host lagi. Belum bisa, Pak. Belum ada di sini pilihannya. Dan baru keluar Galesu. Oh iya, keluar dulu masuk kembali. Itu masuk keluar. Pak Ketua. Halo? Iya. Saya sudah Tembe. cukupkan sekian dulu. Saya mau Ya, nggak masalah. lab Ini dulu. rekamannya lengkap toh, karena saya nggak ngerekam ini nggak bisa. Saya pakai Chromebook yang satu untuk punya Bu Nurwati ini. Oke, tadi saya sudah rekam. Oh iya, kalau yang penting ada rekamannya untuk masing-masing. Oke, Pak ya, saya pamit dulu. Mas Nur. Mas Nur. Ya. Karena biasanya itu Bu Nurwati tidak mendokumentasi. Nanti kalau kegiatan-kegiatannya kalau bisa dengan screenshot-nya itu loh. Ada toh? Screenshot. Iya, Ada screenshot tapi hanya kegiatan. itu ruangan saya, Pak. Iya, untuk ruangannya Bapak saja. Oh iya, oke, ada. Screenshot-nya toh. Nah, Peserta karena pada jangan dokumentasi sampai semua. Screenshot. Oke, Pak. Yuk. Ini terganggu suara karena hujan angin. Siap. Oke, demikian Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.